Puji Tuhan, di Bapak Tuhan Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam karena apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya pemirsa. Trending di TikTok katanya begini, soal agama kami toleransi, tapi kalau soal takjil, oh no way katanya gitu. Jadi nggak ada toleransi. Pukul 3 yang non muslim udah keliling mencari takjil. Memang sekarang kalian tengok di tepi-tepi jalan, yang nggak puasa yang paling bersemangat cari makanan-makanan. Namanya kalau bulan Ramadan aja yang ada kayak gini pemirsa, orang jual makanan banyak-banyak di tepi jalan. Jadi banyak yang berburu takjil. Apalagi kalau kita ke Ranah Mukul, oh my god, udah banyak sekali pemirsa. Di kampung kami pun di kantor kepala desa ada, tepi jalan banyak. Semua orang menjual menu berbuka puasa pemirsa. Apalagi kalau di Malaysia tadi begini ya kan, bulan Ramadan, bazar Ramadan, banyak yang berjualan. Tapi kadang-kadang kena ini juga, kena tipu juga. Kata kebab daging beli, sampai rumah tengok hanya mayonis dengan bukan telur pun, kubis. Tapi rindu juga sajalah suasana di Malaysia dulu. Bazar Ramadan, berapa kali bazar Ramadan saya di Malaysia kan. Rindu pasar malam, rindu bazar. Biasanya kalau macam ini kan kita nggak ada siapa-siapa family. Kalau hari raya gitu kan cuti suami saya nanti ambil cuti 3-4 hari. Pergi Pangkor. Kayaknya seronok gitu ya kan. Tapi kayaknya ini udah nggak ada lagi deh. Ini pun plan nggak tahu lagi. Kalau di sini tuh hari raya kayaknya nggak tahu kemana lah pemirsa. Karena kemana-mana pasti macet. Ini anak sekolah 1 minggu cuti. Lepas itu sekolah lagi 2 minggu saja saya rasa. Lepas itu cuti lagi. Oh iya pemirsa, hari ini saya tak buat makanan karena saya harus mengurus anak saya yang masuk sekolah besok. Jadi saya ain baju anak sekolah ya kan. Siap-siapkan untuk dia besok pagi ke sekolah. Karena udah 1 minggu ini tuh saya kebiasaannya bangunnya selalu lambat. Takut terbawa sampai besok pemirsa. Jadi hari ini kita nggak ada bagi-bagi makanan. Semalam saya bagi makanan sama kakak ipar saya. Cucu saya bilang besok buat banyak makanan ya Karo. Biar dapat aku hari ini full puasa, besok pun full katanya. Saya bilang ya besok Karo buat banyak. Tapi Karonya pun nggak buat makanan deh. Selain itu pemirsa, selain saya sibuk ngurus anak sekolah mau masuk, air nggak ada. Tadi mama saya pun kasihan dia mandi di kolam ikan. Sekarang orang kampung semua mandi di kolam ikan. Kolam ikan Biring ini, jadi dia ada pembuangan kolamnya itu ke Pare kan. Itu sudah ditapis kata mereka. Jadi mereka mandi di kolam. Ini mau ain baju anak sekolah. Nanti sekolah. Sekarang sumur saya masih boleh untuk masak, cuci baju semua. Kalau kayaknya paling lama tuh 1 minggu lagi kayaknya udah kering. Tapi tengoklah, mungkin ada kolam itu dekat ya kan, meresap ke tanah. Itu yang ditapis untuk air saya tak tahu lah. Ini pemirsa bibik saya, adik bapak saya yang satu lagi. Saya kan ada 2 bibik saya bilang ya. Jadi kemarin itu dia datang ke rumah malam-malam. Dia tanya gitu, dia mau, kan ada tuh kebun sawit kita itu, ada yang sawitnya nggak ada batangnya gitu, ada yang kosong gitu. Jadi dia bilang di lahan yang kosong itu boleh tak saya tanam cabai, sayur-sayuran katanya, karena dia nggak ada kebun. Jadi saya bilang boleh kata suami saya. Lepas tuh ke kebun lah dia untuk membersihkannya. Ke kebun itu tadi dia terkejut katanya pemirsa, karena orang yang berbatas dengan kami, kalau di samping itu bibi saya rambut keriting. Kalau sebelah sini pun bibi saya juga. Kakek saya kan saya bilang 2 kali kawin. Bibi saya juga. Lepas itu di sebelah atas jalan. Sebelah bawah itu kita berbatas dengan orang lain gitu. Nah dengan yang berbatas dengan orang lain inilah, dia itu udah, dia ambil itu dalam setengah rantai tahu tak. 6 batang sawit. Banyak kan 6 batang sawit. Jadi dia tanam 6 batang sawit, di mana tempat yang dia tanam itu tuh udah masuk ke kebun kita gitu. Jadi pas bibi saya ini bersih-bersih, dia terkejut, kok ada sawitnya di dalam gitulah. Yang punya ladang pun nggak ada di ladang. Saya pun nggak ada di ladang. Jadi bibi saya ini ke rumah lah. Ke rumah dia bagi tahu saya lah. Karena dia kalau saya mau dengan suami saya dia kurang paham.
Jadi dia bagi tahu saya yang jiran tetangga saya itu di ladang udah mengambil kebun saya itu 6 batang sawit. Itu lebar itu pemirsa kalau 6 batang sawit kan. Jadi dia bilang tolong panggil yang punya kebun. Dulu kita beli itu kebun siapa, panggil orang itu, terus panggil yang punya ladang itu. Yang punya kebun suruh bagi tahu batas-batas, katanya gitu. Kalau dia ini sebenarnya karena kebun itu dulu saya kebanyakan kebun yang saya beli itu warisan-warisan nenek moyang kami gitu. Jadi kebun yang saya beli pertama itu tuh kebun kedua itu tuh kebun kakek saya dulu. Lepas dijual ke kakek saya lagi, Pak Cik bibi saya gitu. Udah. Nah sama Pak Cik saya ini kebun itu diwariskan ke anaknya. Sama anaknya ini dijual karena dia sakit untuk berobat. Jadi istilahnya tuh semua bibi saya, bapak saya, semuanya itu tahu batasan-batasan kebun itu gitu pemirsa. Jadi kata bibi saya dulu kebun itu ada di situ pohon bambu untuk buat lemang. Bambu itu dulu semua punya kalian itu. Batas kebun itu dia cakap. Belum, bambu itu terus ke sana itu kalian punya, dia cakap gitu. Sekarang saya tengok bambu itu pun udah masuk dia punya kebun lagi, lewat bambu ke sana pun dia udah tanam sawit, katanya gitu. Lebar diambil itu, harus pergi tengok, katanya gitu pemirsa. Saya pun udah tension. Kadang saya pikir gini loh pemirsa, 6 batang sawit, ya kan? 6 batang sawit itu boleh buat dia jadi kaya, boleh buat dia jadi macam berubah nasibnya gitu. Kayaknya enggak, tapi kita sudah mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu kan dosa kan. Kadang-kadang saya pikirnya gini, 6 batang sawit dia ambil, oke 6 batang sawit itu kemana lah gitu. Sampai mana sih tenaga 6 batang, kalau panen pun gaknya dapat 100 kilo pun, ya kan. Seumpama dapat 100 kilo pun, paling dapat berapa 10 kilo beras, kok gini perangai gitu ya. Saya agak geram, jadi saya bagi tahu suami saya karena sama bibi saya bercerita, lepas saya bagi tahu suami saya. Suami saya memang udah A to Z dia tengok batas kan. Suami saya nggak kenal siapa jiran itu. Jadi saya bilang tapa nanti jumpai sama Odi lah. Jadi adik saya pun udah jumpai yang punya kebun, yang ambil kebun kita sedikit itu. Yang tuan kebun yang pertama sebelum kita beli pun ikut ke ladang. Jadi sudah yang punya kebun pun dia pun baru beli kebun itu katanya pemirsa. Jadi mami saya lah yang beli kebun itu, mami saya. Dia beritahu bata-bata semua yang dia itu udah salah gitu pemirsa. Padahal yang punya kebun itu dulu dia ikut sign masa kita beli tanah. Cuman dia juga udah jual sama orang. Orang baru ini juga nggak tahu batas mungkin, atau mungkin nggak tahu lah. Ada juga jenis orang memang suka mengklaim yang bukan haknya gitu loh. Makanya orang karo kadang-kadang kalian tahu, bukan orang karo saja saya rasa, semuanya banyak tuh gara-gara tanah, gara-gara batas. Kadang-kadang sampai bawa parang kan. Kayak gini lah. Suami saya awal saya beritahu pun dia bilang, kalau dia tak mau angkat dia punya sawit itu biarlah. 6 batang sawit itu bukan boleh buat dia jadi apapun katanya. Cuman kan kita geram. Untung juga saya pikir suami saya ini garang, dia datang saja jumpainya yang punya kebun itu. Iya bang, besok kita tengok bang. Jadi sawit yang udah ditanamnya itu kita bayar, daripada cabut lagi udah ditanamnya ya kan. Kita bayar, lalu itu berapa dia beli kita bayar dengan upah tanam sekali. Terus ditanam bibi saya itu yang dia buka sekarang cabai ini. Terus ditanamnya ini pinang untuk batas katanya gitu, biar nggak terjadi nanti percekcokan. Tuh kemarin pun kebun saya itu sangat semak pemirsa, macam hutan dia bersihkan. Sebenarnya dia membersihkan kebun saya kan istilahnya kan nggak juga tanggung jawab saya yang bayar karena dia mau pakai berkebun kan. Cuman saya pikir nanti saya mau bagi sedikit untuk dia lah. Walau bagaimanapun kebun saya dia bersihkan, walaupun sebenarnya dia memang mau pakai kebun itu. Saya belum ke arah Gunung Berlawan lagi. Sibuk selalu. Saya sekarang ke rumah orang pun jarang lah pemirsa. Terhitung lah, mungkin orang bilang sombong kan. Bagi saya ini ke rumah orang cerita ini kan.
nanti jadi masalah saja. Peganglah kerjaan kita. Gosok baju anak ini pun. Tengok, nampak gini kan dia punya, apa namanya itu, biku-biku kan. Cantik nampak. Itu makanya saya kain lama-lama ini. Tinggal ain saja. Semua orang udah mandi ke sungai. Saya nanti malam sama Singgah pergi mandi. Kalau lipat nanti, tak apalah. Besok kakak Ami pakai baju putih. Kalau kalian tunggu saya habis ain baju ini, saya rasa sampai nanti video kita ini 1 jam. Itulah dia pemirsa. Dia ambil macam mana tahu pemirsa? Misalnya ini kan, ini batas, aturnya kan macam ini lurus. Dia buat macam ini, batas karena jurang kan, dia tarik macam ini, pergi sana. Memang dia start ikut batas itu, tapi dia sengetkan. Untung saja itu yang tahu batas-batas, semua bibi saya tahu. Karena kami keluarga besar ini pemirsa. Misalnya kebun saya misalnya kan ada orang ambil gitu, kita nggak kenal kan. Saya nggak ke ladang pun ada orang bagi tahu gitu. Karena kita ramai family. Cuman kalau saudara yang ambil, kalau kita nggak tahu ya mungkin kita bertanya-tanya. Tapi setelah dia bilang aku yang ambil, oke, gitu. Nggak masalah. Saya aja nggak kenal semua saudara saya pemirsa, nggak kenal. Karena saya jarang di kampung. Saya kan dari sekolah pun selalu merantau, pindah-pindah, tinggal rumah orang, kerja sambil sekolah gitu. Jadi nggak terlalu kenal. Dan gitu kawin pun jauh dari kampung juga. Jadi baru sekarang juga kita udah menetap di sini, baru kenal semua saudara. Oke lah pemirsa, saya teruskan dulu ain baju anak saya ini ya. Sore ini sajalah video kita. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Semangat untuk kalian yang berpuasa ya.